Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Mana kopi saya? Ini dia kopi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, sedap sekali. Sedap kopinya dari Java Halu ya, javahalucoffee.id. Ini seri-seri kandi, luar biasa enaknya. Bentar ya, bersihkan mejanya dulu. Sekarang nih lagi musim pemilu ya, orang-orang pada ribut tentang lembaga survei. Lembaga survei ini itu. Aduh, saya kadang-kadang mau ketawa ya. Yang pertama begini ya, soal lembaga survei itu ya. Yang pertama kita lihat dulu ya, lembaga survei itu kredibilitasnya. Kredibilitasnya tuh maksudnya siapa orang di belakangnya dalam artian bidang keilmuannya ya. Kalau bidang keilmuannya adalah dukun, nah memang ada bidang keilmuan dukun, ada itu Universitas Dukun Indonesia gitu ya. Kita lihatlah orang-orangnya, dan kebanyakan orang-orangnya adalah saintis, bidang ilmunya matematika ya, statistik ya, orang-orang gitu ya. Mereka orang-orang yang benar secara keilmuan. Jadi kalau saya ya, orang-orang yang mengerjakan statistik ya, yang mengerjakan survei-survei itu benar secara keilmuan. Banyak orang yang meragukan, wah ini kayak gini kayak gitu. Itu kayak nggak percaya ilmu aja. Kalau saya percaya terhadap sains ya, sains dan teknologi saya percaya. Until proven otherwise ya kan gitu. Itu ilmu, bukan sebuah ilmu yang bukan ngarang-ngarang ya, nujum atau ngaco itu atau wangsit dari langit, enggak. Mereka kan punya ini ilmunya. Kalau enggak ya bubarin aja tuh jurusannya. Bubarin aja tuh ilmunya gitu ya. Itu adalah ilmu ya. Jadi menurut saya itu yang pertama itu dulu ya. Sains, jadi orang-orangnya di belakangnya orang-orang yang memiliki ilmu itu enggak memiliki ilmu itu, dah tuh oke. Yang kedua sudah memiliki ilmu itu dilakukan secara benar nggak gitu ininya. Ya menurut saya sih ya, ini sekarang statistik lagi ya. Misalnya ada 100 lembaga survei, 80 menghasilkan hasil yang mirip-mirip tuh, 3 yang beda. Menurut Anda yang benar yang mana? Yang 80 yang mirip-mirip, 3 yang beda ini. Pak, tapi kan jumlahnya tadi 100, Pak. Itu kan di jumlah 83. Iya ya. Itu supaya biar mikir aja. Maksud saya ada lagi nih, kalau udah yang benar ya, yang banyak ya statistik lagi ya. Yang ini ya benar lah secara keilmuan ya. Baru kita bicara yang ketiga. Pak, kalau gitu orang-orang itu bayaran nggak, Pak? Dari orderan nggak ya? Karena ada juga how to lie with statistik. Ya, jadi ya. Ya bisa aja sih kita jadi ini untuk menyenangkan orang yang bayar kita buat dia sebagai pemenang segala macam. Nah, lembaga-lembaga kayak gitu bakalan bubar, as a company, sebagai sebuah perusahaan akan bubar karena dia orang-orang akan tahu kredibilitasnya dia mah hasilnya yes. Berarti kita mah nggak usah pakai lembaga survei lah gitu ya, cari orang yang pintar infografis saja, yang pintar gambar-gambar, kita buat aja tabel sesuka kita gitu ya kan gitu ya. Iya nggak, ya maksudnya gitu ya kalau kita mau memang ngasal ya. Dan sebagian besar menurut saya mayoritas tidak ngasal. Itu bidang keilmuan Mas Bro. Pak, Bu, Sis atau apapun ya. D gitu ya. Kak, pokoknya gitu ya. Jadi yang pertama, pertama, kedua, ketiga itu ya. Jadi kalau Pak Budi gimana ya, saya lihat-lihat aja ya, kalau misalnya ada yang membanding-bandingkan ya lembaga survei ini itu ya, kita banding-bandingkan aja gitu ya. Tapi tadi ya bandinginnya kita taruh lembaga surveinya nih kredibilitas. Kalau mau ya, kalau ngasal saya juga bisa ya buat lembaga susurveian. Kita buatnya boleh aja ya, tapi kan ketahuan ini Pak Budi buat lembaga survei ngasal gitu ya. Dieksekusinya ngasal, yang bayar juga ngasal karena pemenangnya juga ternyata paslon nomor 7. Padahal yang berlomba 3, kumaha ieu teh Pak Budi gitu ya. Ya suka-suka saya kan ya, namanya juga lembaga susurveian gitu. Gitu ya, jadi itu.
Nah, terus berikutnya lagi itu tentang lembaga survei. Yang berikutnya lagi tentang ada orang ketakutan, wah ini kecurangan sana sini, kecurangan ini belum ini, kecurangan ini, wah ini udah pasti curang gitu. Kalau begitu ya menurut saya nggak usah ikutan aja. Kalau nggak percaya dengan aturannya, ya nggak usah ikutan gitu ya. Mau tanding ya kompetisi sepak bola gitu, tapi wah ini nggak perlu aturannya, ini pasti yang dimenangkan ini, ya udah nggak usah ikutan aja. Kalau udah kalau udah yakin bahwa ini ya peraturannya atau aturannya itu dikadalin atau di rig itu apa ya di ini ya rig itu apa ya istilahnya, sudah di inilah ya untuk menangkan itu ya, itu nggak usah ikutan aja gitu. Bukan berarti kita juga nggak perlu hati-hati, nggak, kita tetap ya kita harus waspada dan saling mengingatkan, saling melihat, saling mencermati, itu nggak benar tuh, ini ada ini ya kita ini kan ya, tapi nggak usah apa ya percaya sana sini dengan omong kosong. Terlalu banyak tuh di sini yang omong kosong. And by the way, bidang keahlian saya adalah security. And by the way juga, saya dulu pernah mengamankan pemilu tahun 1999 gitu ya. Saat itu di belakangnya KPU di situ ya, mengamankan, mengsecurekan sistemnya KPU pada waktu itu. Jadi kita penggunaan teknologinya itu sudah dari tahun 1999, teknologi informasi IT itu sudah dipergunakan. Dan mungkin sebelumnya lagi, tapi saya tahunya dari itu ya. Jadi artinya kita berapa? Sudah 25 tahun ya. 24 tahun kita menggunakannya ya. Artinya kan udah 24 tahun apa? Setengah abad kita menggunakan. Maksud kita makin lama makin bodoh ya, atau makin jelek ya. Kan makin harus lama-lamanya makin bagus ya. Jadi kalau dulu aja menurut saya sudah bagus, apalagi sekarang gitu. Jadi kita harus membangun itu. Ya membangun ini, kita bangun lebih bagus lagi kan gitu ya, peradapkan gitu kan, makin maju. Bukan berarti kita harus mulai selalu dari nol lagi, enggak ya, kita build upon apa yang sudah dilakukan oleh pendahulunya gitu ya. Dan kalau pendahulunya merasa ini sudah foundationnya sudah bagus, ya sudah, tinggal diteruskan lagi dan kita akan menjadi lebih baik. Dan sebagai sebuah bangsa ini kita lebih baik ya. Kita ini termasuk banyak loh. Pemilu tuh 270 juta orang yang memilih, mungkin nggak semuanya ya, karena mungkin masih itu termasuk anak-anak kecil, balita gitu ya, kucing, nggak ada yang kucing nggak ikutan kucing. Artinya gini, kalau kita pemilu kayak di Singapura cuma 5 juta, mah gampang gitu, 5 juta mah ya mau dipakai handphone mobile selesai buat aplikasinya. Indonesia tuh segini, dan kita sebagai sebuah negara yang mengadopsi teknologi yang tercepat ya kita percayaan kita terhadap teknologi lebih cepat daripada negara seperti Amerika sekalipun ya, which is good to me ya. Sebagai sebuah bangsa, kita bangsa yang menurut saya cukup maju gitu ya. Jadi kita ini bangsa yang maju gitu ya. Nah, yang perlu kita tingkatkan adalah kepercayaan kita pada itu. Nah, kita pastikan juga bahwa pemilih ini jurdil ya. Kita semua sama-sama, tapi tidak perlu dengan cara curigation gitu ya. Tapi kita percayakan kepada sistem, tetapi kita awasi sistem itu, saling awasi. Nggak benar nih, tolong gini. Tapi belum apa-apa, jangan curiga dulu ya gitu. Ya jadi jangan suudon dulu ya gitu ya. Kumaha ieu teh Pak Budi, ya itu dia, kita minum kopi dulu supaya segar dulu ya. Minggu pagi ini kok saya ada di sini, harusnya ada di luar sana. Entar lagi saya berjemur deh di luar ya, lebih enak di situ. Tapi saya ingin cerita ini tadi ya, poin saya yang pertama, survei itu benar atau enggak? Benar. Kok hasilnya bisa berbeda-beda ya, kumpulin ya beberapa survei, kita lihat dari sumber-sumber yang terpercaya, kita kumpulkan, nah bisa kita lihat survei, itu jadi perbandingan aja. Gak mau lihat survei juga gak apa-apa ya, dan tidak harus juga melihat survei. Survei itu kan digunakan oleh mereka ya, yang ikut bertanding itu untuk memperbaiki strategi mereka atau menjadi mawas diri gitu ya, itu kan ya itunya. Tapi kalau survei itu secara keilmuan oke. Ya, yang kedua tadi, kita tidak perlu paranoid terhadap sistem. Wah ini bukan paranoid ya, kita nggak harus tidak percaya kepada sistemnya. Mari kita percaya bersama, dan tapi kita awasi bersama ya, tugas kita mengawasi bersama. Saya akan ikut terlibat juga. Dulu banyak ikut terlibat di belakang layar ya itu. Setelah tahun 99 saya masih banyak di belakang layar. Terakhir saya sudah tidak ikutan lagi ya, jadi saya nggak tahu. Tapi saya selalu ngecek ya dengan teman-teman, saya tegur gitu ya. Dan kita lihat juga ya secara teknologi
secara sains dan teknologi itu masuk akal atau enggak ya. Jadi jangan kemurungsung karena hati kita penuh dengan kebencian, ketakutan dan lain sebagainya sehingga akal sehat kita hilang. Ya, gitu. Setidaknya itu dari kacamata saya sebagai seorang saintis dan teknologis gitu ya. Jadi saya seorang engineer juga ya kayak gitu ya. Pemikiran saya itu di sini tuh logis banget gitu ya. Kalau soal kalah menang mah itu rasanya biasa lah ya. Tapi harus masuk akal ya, harus masuk logis. Kalau enggak ini gatel gitu kalau enggak. Ini kalau enggak gatel ya. Karena enggak masuk akal ya, enggak masuk akal. Susah kalau enggak masuk akal tuh. Kalau kalah menang itu bagi saya mah biasa. Kalau menang ya kalah biasa. Ini ya monggo gitu ya. Menang oke. Menang juga enggak pura-pura. Kalah menang yang penting bisa ngopi gitu ya. Tapi kalau nggak masuk di kepala gatel, saya pusing. Ini ya, it doesn't make sense tuh, it bothers me ya, jadi gitu ya. Jadi ya, sehat-sehat semuanya ya, yang penting sehat-sehat semua, nanti pemilih sehat-sehat semua, nggak usah ricuh gitu ya. Kita namanya negara kita bangun bersama-sama gitu ya. Untuk Indonesia semuanya dan untuk Indonesia itu untuk kita semua ya, nggak ada orang Indonesia yang pengen Indonesia hancur-hancur cacat, nggak ada gitu ya. Mari kita pertahankan Indonesia menjadi lebih baik gitu ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi lagi. Ini mau saya habisin dulu ya ngopinya. Ini kopi yang pertama, nanti hari ini mungkin ada yang kedua, jangan sampai ketiga ya. Habis. Ini habis bener. Dia apa-apaan sih kopinya sampai habis ya.